Oke, selamat datang kembali ya di sesi penyelaman mendalam kita. Nah, Anda udah bagi beberapa materi renungan nih pagi dan malam. Semuanya kayaknya mengerucut ke satu tema penting ya, soal jalan keselamatan, terus pengorbanan Kristus, dari kacamata Kristen tentunya. Misi kita kali ini, seperti biasa, kita coba gali intisari pesan-pesan ini buat Anda. Sumber Anda ini kan menyoroti dua ayat kunci nih, Yohanes 14:6 sama Ibrani 10:14. Langsung aja kita bedah ya. Renungan pagi Anda tuh mulainya unik, ada kontras gitu. Zaman sekarang kan kita maunya banyak pilihan ya, buat apa aja. Tapi sumber ini kutip Yesus yang bilang, dia itu satu-satunya jalan ke Bapa. Itu kan dari Yohanes 14:6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan seterusnya itu. Yang bilang gak ada yang bisa ke Bapa kecuali lewat dia. Nah, sumber Anda ini bilangnya ini bukan sombong, tapi lebih ke kayak sebuah keharusan gitu. Cuma lewat pengorbanan dia hubungan sama Tuhan bisa pulih. Mana tuh? Iya, benar. Yang ditekankan di sini itu, menurut teks yang Anda share ya, itu gagasan eksklusivitasnya. Jadi ini kayak syarat gitu loh buat rekonsiliasi. Bukan cuma salah satu pilihan jalan, tapi emang ya cuma itu satu-satunya cara yang disebut bisa nyambungin lagi. Jadi klaimnya absolut banget di ayat itu. Dan itu jadi inti pesannya gitu. Oh, jadi bukan soal membatasi, tapi emang cuma itu solusinya gitu ya? Kurang lebih gitu pemahaman dari sumber ini. Solusi satu-satunya yang dianggap manjur lah. Oke. Konsep jembatan satu-satunya ini kuat sih emang. Nah, terus kayaknya nyambung nih ke renungan malamnya. Jadi, bukan cuma jembatan yang unik, tapi apa yang terjadi di jembatan itu juga, sifatnya final, tuntas gitu ya. Gimana materi Anda jelasin ini pakai Ibrani 10:14? Nah, iya, pas banget. Renungan malamnya kan fokus ke Ibrani 10:14 ya. Yang bunyinya, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kata kuncinya di situ kan menyempurnakan. Dalam konteks ini, sumber Anda ngartinya itu kayak udah dibuat lengkap, udah selesai, nggak perlu nambah apa-apa lagi. Nah ini implikasinya gede banget. Gede, gimana tuh maksudnya? Kedengarannya kayak, wah ini mengubah cara pandang banget ya. Dari yang tadinya harus usaha terus biar cukup baik. Betul, itu dia intinya. Pergeseran paradigma. Kalau pengorbanannya udah menyempurnakan, ya logikanya menurut renungan Anda ini, orang percaya itu nggak perlu lagi terus-terusan nyoba bayar utang dosa. Nggak perlu lagi lewat perbuatan baik, atau ritual, atau usaha sendirilah. Konsepnya itu lunas, udah dibayar lunas, bukan DP atau nyicil. Wah. Dan ini katanya mencakup semua dosa loh. Masa lalu, sekarang, bahkan masa depan. Konsekuensinya, ya kebebasan itu tadi. Lega gitu rasanya. Dari beban salah, bisa istirahat secara spiritual. Karena tahu status lunas itu udah dikasih sama Kristus. Materi Anda bahkan ngajak mikirkan, beban apa sih yang mungkin masih Anda pikul, padahal udah dianggap lunas? Ini soal ngelepasin beban yang nggak perlu dibawa lagi gitu. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan ya, ada dua pilar utama berarti ya dari materi Anda ini. Pertama, klaim yang ya cukup radikal ya di zaman banyak pilihan ini, bahwa jalan selamat itu cuma satu, lewat Kristus. Eksklusif. Terus yang kedua, konsekuensinya juga radikal. Pengorbanannya itu final. Utang dosa dianggap lunas total, yang harusnya ya mengubah cara orang berhubungan sama Tuhan dan dirinya sendiri kan? Iya, bener banget. Dua gagasan ini nyambung erat di sumber yang Anda baca. Jalan yang tunggal itu ya argumennya menghasilkan penyelesaian yang final. Pemahaman ini seperti yang ditekankan di renungan sama doa penutupnya juga, harapannya bawa keyakinan tapi juga pengalaman bebas yang nyata gitu. Bebas dari rasa bersalah atau beban utang spiritual. Jadi ada penekanan kuat ke implikasi personalnya. Gimana ini dihayati, dirasain langsung. Menarik ya, gimana dua renungan, pagi dan malam bisa jadi satu rangkaian pesan utuh gitu. Soal jalannya dan penyelesaiannya. Iya, memang. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran akhir nih buat Anda bawa pulang. Kan materi Anda tadi nekenin banget soal penerimaan pribadi ya. Ada pertanyaan reflektif, kayak apakah aku udah yakin, terus soal lepasin beban dosa apa yang masih aku pikul. Nah pertanyaan lanjutannya mungkin gini buat Anda. Kalau konsep udah lunas ini benar-benar meresap nih, diterima secara pribadi, wujudnya dalam hidup sehari-hari itu kayak gimana ya? Apa bedanya gitu cara Anda mikir, ngerasa, atau bertindak?
Kalau tahu dari sudut pandang iman ini, tagihannya tuh udah lunas. Ya, sesuatu buat direnungkan lebih dalam lah.